Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita memulai pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang akhlak terhadap orang tua. Sini ada yang tahu berkaitan tentang akhlak apa? Oke, perilaku boleh. Terus perangai, ya. Itu tentang akhlak ya. Jadi di sini Ibu akan membahas berkaitan tentang akhlak pertama definisinya. Kemudian ayat Al-Qur'an atau hadis yang mendukung tentang akhlak terhadap kepada orang tua ini. Yang ketiga itu keutamaan bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat yaitu ancaman bagi orang yang menelantarkan orang tua. Baik, Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak. Jadi akhlak. Kita lihat akhlak itu berasal dari kata khuluq. Khuluq yang berarti di sini adalah tingkah laku, perangai atau tabiat seseorang. Ya. Jadi kita tahu dulu bahwa definisi akhlak ini yaitu tingkah laku, perilaku atau perangai seseorang. Secara terminologi, akhlak ini adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ada dorongan. Ini merupakan tingkah laku seseorang. Jadi ada keinginan, dorongan dari dalam keinginan untuk melakukan sesuatu. Itulah perilaku seseorang atau akhlak dalam bahasa Arabnya. Berkaitan dengan akhlak, ini ada orang tua. Jadi kita tahu bahwa orang tua itu adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari itu disebut oleh ada yang bapak, ibu, ya, ayah, umi, abi. Ini biasa sebutan dengan orang tua. Orang tua ini yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga. Ya, ini orang tua. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, ini dalam birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jadi berbakti, berbuat baik kita kepada orang tua, akhlak yang baik kita kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kalau menurut Ibnu Qayyim, ini adalah berbakti kedua orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua, akhlak yang baik untuk orang tua yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita, ya. Ini yang berkaitan tentang akhlak terhadap orang tua. Tentang orang tua ini, maka dalam Al-Quran itu dijelaskan. Mungkin ada yang tahu dari anak-anak sebelum Ibu tampilkan di sini ayat Al-Quran yang berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada artinya, ya. Kita lihat, mengerti ayat dalam Al-Quran ini ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah mereka kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Nah, ada yang tahu ini di Quran surah apa? Ayat berapa ayo? Baik. Oke, Bu cek ya. Oleh, benar ya. Bagus anak-anak. Surah Al-Isra ayat 23. Kita telah tahu bahwa selama ini yang dijelaskan, baik itu kita dengar dalam ceramah maupun dijelaskan dalam Al-Quran, ini berkaitan tentang berbuat baik kita kepada orang tua. Ya.
Jadi kita mengatakan saja itu sudah dilarang ya, apalagi kita membentak, memukul. Wah, ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita sebagai anak berdurhaka kepada kedua orang tua. Baik, ini ya ayat Al-Qur'an. Selanjutnya kita akan melihat hadis Nabi ya, hadis Rasul. Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Nah, ini sholat pada waktunya ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau ketika masuk waktu sholat, segeralah melaksanakan sholat. Ya. Selanjutnya, bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah itu berbakti kepada kedua orang tua merupakan termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Inilah beberapa hal amalan yang dicintai oleh Allah, termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik, selanjutnya ya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, amalan yang paling dicintai. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis ya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita berbuat baik orang tua, membantu orang tua, ya, mendoakan. Ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian amalan yang paling utama ya. Yang utama karena kita tidak bisa membalas apa-apa yang diperbuat oleh orang tua kepada kita, mulai dari dalam kandungan sampai kita saat ini bisa merasakan kenikmatan ya. Itu kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga ya, keutamanya bisa di umur panjang dan kemudahan rezeki. Nah, jadi ketika kita salah satu bentuk kita memudahkan dalam mencari rezeki itu ya, untuk tadi berbakti kepada orang tua. Doa orang tua ya itu diijabah oleh Allah. Selanjutnya ridho Allah, tergantung ridho kedua orang tua. Jadi ketika kita mau pergi kuliah ya, kita mau belajar, kita izin dengan orang tua. Kita minta ridhonya, kita minta doanya supaya kita dimudahkan dalam belajar ya. Kemudian doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Nah, doa, apalagi doa seorang ibu, ini sangat penting sekali, sangat mustajab sekali untuk anaknya ya. Jadi bahagiakanlah orang tuanya, sayangilah, jangan sampai kita lupa dengan apa-apa pengorbanan yang telah orang tua lakukan saat ini ya. Dari keutamaan ini maka kita lihat dan juga sebab dikabulkannya taubat ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita sudah terlanjur atau mungkin ada kata-kata yang keras, kasar, maka kita segera meminta maaf kepada orang tua kita ya, supaya apa yang kita lakukan itu atas ridho dari orang tua, melancarkan rezeki tadi, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, ini yang beberapa ancaman bagi orang yang menelantarkan orang tua atau tidak berbakti tadi ya. Yang pertama itu, itu dosanya sangat besar. Jadi orang yang menendang orang tuanya, kita pernah lihat di ini ya, berita saat ini ada seorang anak yang tidak dikasih uang, malah dia menendang orang tuanya. Wah, ini durhaka ya, anak seperti ini. Dia tidak tahu bahwa pengorbanan bagi seorang ibu itu sangat besar sekali ya. Jadi ini dosanya sangat besar. Yang kedua yaitu disegerakan siksa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terlindungi dari hal-hal seperti ini. Kemudian tidak akan masuk surga, nauzubillah ya. Tidak akan masuk surga ini itu bentuk ancaman bagi orang yang menelantarkan orang tua. Dan juga sakaratul maut itu susah melepaskan nyawa. Kita pernah dengar kisah pada masa Rasulullah, itu kan ada seorang anak yang sulit sekali dalam sakaratul maut. Ternyata dia ada melakukan
pernah membuat sakit hati seorang ibu ya, ibunya. Jadi membuat dia ketika sakaratul maut itu menjadi sulit, susah ya. Jangan sampai nauzubillah ya. Semoga perilaku kita, apa yang kita lakukan ini semuanya kita berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai menyakiti mereka ya, sayangi mereka ya. Cari keridoan dari mereka supaya apa yang kita lakukan ini semuanya dilancar dan dimudahkan oleh Allah berkat keridoan dari orang tua tadi ya. Baik, ini dibahas. Selanjutnya setelah ini Ibu akan menampilkan video. Kita akan melihat, merenungkan ya, bagaimana perjalanan pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Setelah itu silahkan apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut ya. Untuk anak-anak suka sangat main doktor-doktor. Adik minat sangat nak jadi doktor, tapi sering perlukan. Adik sakit, mak yang jadi doktor. Boleh? Jadi Razin, bila besar nanti, adik nak jadi doktor. Nanti suatu masa. Kadang-kala mak bertanya, mak minta maaf sekiranya mak terlalu mendesak adik dan Along untuk adik rajin. Along pula pada mak, itulah lukisan yang paling cantik yang pernah mak lihat. Sekarang Along dah jadi fotografer yang berjaya. Tapi kita masih belum ambil gambar dalam bilik mak. Itulah satu-satu pun berjaya. Cuma kadang-kala bukan mak tak tahu, mak memang terdesak. Sakit, mak semakin teruk. Itu biasa. Semuanya sibuk. Mak, apa khabar? Mak sihat. Cuma Mak, nanti adik telefon balik. Ada pasien tunggulah. Yang amannya salam akhir. jika berdosa mak, Ku memohonkan ampunkanlah mak. beri kemaafan. Baik, Ananda, setelah menyaksikan video yang barusan Ibu tampilkan, bagaimana perasaannya? Sedih ya. Jadi jangan sampai kita nanti ketika sudah berhasil merupakan orang tua, jangan ya. Orang tua itu sangat rindu sekali. Kalau kita jauh, berusahakan untuk telepon. Kalau ada waktu pulang, ya itu bentuk cinta kita kepada orang tua ya. Apalagi kita orang tua masih ada, diberi kesempatan, kesehatan, itu manfaatkan waktu yang ada. Kalau sudah orang tua tidak ada, kita tinggal melihat bajunya yang tergantung, ya. Tinggal melihat lemarinya, gitu kan. Jadi untuk Ananda sekalian, bagi orang tuanya yang masih ada, tetap berusaha untuk mencari ridhonya, surganya bagi orang tua itu ya untuk kita mudahkan dan juga jangan lupa kita selalu mendoakan, apalagi yang telah meninggal ya itu selalu didoakan ya, jangan pernah putus dan Ibu berpesan ketika kita ingat orang tua maka kita langsung berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, Ananda semuanya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti ya, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.